Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang hadis dan sains dari mata kuliah studi Quran Hadis dengan anggota 1. Yeni Sitatu Sa'diyah dengan NIM 2020610004. 2. Duha Angelina Sohibu Suada dengan NIM 2020610032. Pendekatan sains kajian kontekstual hadis. Kata sains berasal dari bahasa Inggris, yaitu science atau knowledge acquired by study or systematic knowledge of any department of the mind, matter as the science of physics, yang berarti pengetahuan yang diakui oleh studi atau pengetahuan yang sistematis dari seluruh departemen yang mempelajari suatu masalah seperti ilmu pengetahuan fisik. Secara etimologi, kata kajian berarti belajar, mempelajari, memeriksa, menyelidiki, memikirkan, dan mempertimbangkan sesuatu. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata studi, yang berarti penyelidikan dan mengamati tentang sesuatu keadaan, memeriksa dengan teliti. Kata kontekstual berasal dari kata konteks, yang dalam bahasa Indonesia dapat berarti bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna atau situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Dalam pengertian, ia melihat sesuatu secara keseluruhan, sehingga meliputi seluruh makna baik secara tekstual maupun secara kontekstual. Urgensi pendekatan sains. Ilmu pengetahuan atau sains dapat didefinisikan sebagai sunatullah yang terdokumentasi dengan baik yang ditemukan oleh manusia melalui pemikiran dan karyanya yang sistematis. Ilmu pengetahuan akan berkembang mengikuti kemajuan kualitas pemikiran dan aktivitas manusia. Pengetahuan atau sains dapat membentuk nalar ilmiah yang berbeda dengan nalar awam atau khurafat atau mitologis. Nama ilmiah seni tidak mau menerima kesimpulan tanpa menguji premis-premisnya, hanya tunduk kepada argumen dan pembuktian yang kuat dan tidak sekadar mengikuti emosi dan dugaan semata. Sains adalah salah satu pendekatan dalam memahami hadis secara kontekstual. Dalam kaitan dengan pengkajian kontekstual hadis, ulama telah merumuskan suatu standar sebagai barometer dalam menentukan validitas sebuah matan hadis. Garis dapat menjadi pertimbangan dalam penggunaan pendekatan sains. Adapun standar atau tolak ukur yang dimaksud itu sebagai berikut. A. Hadis tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Selanjutnya, hadis tidak bertentangan dengan kebenaran rasional yang aksiomatis. Hadis tidak bertentangan dengan realitas indrawi. Hadis tidak bertentangan dengan fakta sejarah dan tidak bertentangan dengan sunatullah pada alam dan manusia. Relevansi antara hadis dan sains dalam kehidupan sehari-hari. Contoh hadis Nabi yang memiliki korelasi dengan ilmu pengetahuan dan sains modern antara lain yaitu: pertama, hadis tentang menguap, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah berkata, apabila seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah ia menahannya dengan tangannya. Dalam riwayat lain dikatakan, hendaklah ia meletakkan tangannya pada mulutnya, karena sesungguhnya syaitan itu masuk melalui mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Secara ilmiah, oleh para dokter hari ini, di mana mereka mengatakan bahwa di saat seseorang menguap itu adalah indikasi dari otak dan tubuhnya yang sedang membutuhkan oksigen dan udara serta gizi, sementara alat pernapasan yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan tersebut. Maka apabila mulut tetap dalam keadaan terbuka pada saat menguap, maka udara akan masuk bersama debu, bakteri, dan penyakit lainnya. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan kepada umatnya agar menutup mulutnya pada saat menguap. Hal ini sangat berbeda dengan bersin,
di mana bersin adalah dorongan kuat secara tiba-tiba dari dalam tubuh yang mengeluarkan penyakit karena bakteri dan penyakit itu tidak baik bagi tubuh, sehingga sangat pantas bagi kita untuk memuji Allah. Hadis tentang jumlah persendian yang ada pada tubuh manusia. Artinya, dari Abdullah bin Buraidah ia berkata, saya mendengar bapak saya Buraidah berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW berkata, di dalam tubuh manusia terdapat 360 persendian. Maka manusia itu harus mensedekahkan untuk setiap persendiannya itu. Para sahabat bertanya, siapakah yang sanggup untuk melakukan itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata, membenamkan ludah yang ada di dalam masjid, atau menyingkirkan sesuatu yang menghalang di jalan. Jika kamu tidak sanggup melakukan itu, maka sholat duha 2 rakaat yang kamu lakukan cukup untuk itu. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 23.700. Penjelasannya, di dalam setiap tubuh manusia terdapat 360 persendian, yang hal ini sudah diinformasikan oleh Rasulullah pada zaman di mana ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan anatomi tubuh manusia, sangat yang belum dikenal. Namun, para pakar dan ilmuwan hari ini membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Karena berdasarkan hasil riset dan penelitian yang mereka lakukan memang mengatakan hal yang sama, dengan rincian sebagai berikut. Persendian pada tengkorak sebanyak 86, pangkal tenggorokan sebanyak 6 persendian, rongga dada sebanyak 66 persendian, tulang punggung sebanyak 76 persendian, anggota bagian atas sebanyak 64 persendian, dan anggota bagian bawah sebanyak 62 persendian. Hadis tentang DNA, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang dari Bani Fazarah datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, sesungguhnya istri saya melahirkan bayi yang berwarna hitam. Lalu Nabi berkata kepada laki-laki tersebut, apakah punya unta? Ia menjawab, iya. Lalu Nabi bertanya lagi, apa warnanya? Laki-laki itu menjawab, merah. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah ada di antara anak-anaknya yang berwarna coklat? Laki-laki itu menjawab, iya, ada. Lalu Nabi bertanya lagi, kira-kira warna yang berbeda itu datangnya dari mana? Laki-laki itu menjawab, barangkali datang dari keturunannya yang dulu. Lalu Nabi berkata, barangkali anak kamu ini juga disebabkan oleh sifat-sifat turunannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya 6847 dan Muslim hadis ke 383-9. Hadis ini berkaitan dengan adanya kemungkinan turunnya karakter dan warna dari bapak atau kakek kepada cucunya, dan kebenaran ini dapat dibuktikan secara ilmiah pada hari ini. Materi selanjutnya yaitu kontribusi sains dalam menentukan kualitas hadis. Berikut beberapa tahrij hadis yang berkaitan dengan sains, antara lain: 1. Di dalam sayap lalat terkandung penawar. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan adanya obat penawar di salah satu sisi dari seekor lalat. Lebih kurang redaksi hadisnya ialah apabila seekor lalat masuk ke dalam minuman, maka celupkanlah ia, lalu buanglah lalatnya, karena di salah satu sisi dari sayap lalat itu ada penawarnya. Artinya, Qutaibah menceritakan pada kami, ia berkata, Ismail bin Ja'far menceritakan pada kami, dari Utbah bin Muslim, Da'i Utbah bin Hanin dan Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda, apabila lalat jatuh ke dalam tempat makanan atau minuman kalian, maka benamkanlah, kemudian buanglah, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sedangkan pada sayap lain terdapat penawar. 2. Keutamaan habatus saudah.
Dalam dunia ilmu pengetahuan farmasi maupun kedokteran diketahui bahwa setiap jenis obat tertentu, baik berupa maupun berbentuk kapsul, cairan, atau herbal, diperuntukkan untuk jenis atau herbal. Yahya bin Bukair menceritakan pada kami, ia berkata, Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami, ia berkata, dan Uqail bin Khalid dari Ibnu Syihab, ia berkata, Abu Salamah dan Sa'id bin Musayyab bahwa Abu Hurairah mengabarkan pada kami bahwa ia mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya habatus saudah, ia merupakan obat dari segala penyakit. Yang ketiga, terapi pengobatan bekam. Banyak kini muncul berbagai macam alternatif pengobatan, mulai dari bentuk herbal, bahkan sampai aji-ajian doa yang dapat menghilangkan penyakit. Dan salah satu alternatif pengobatan yang dilakukan mulai dari dahulu sampai kini. Hadis tentang bekam riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Bab Asy-Syifau fi Tsalatsin nomor hadis 5248 yang artinya telah menceritakan kepada kami Al-Husain, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Marwan bin Syuja', telah menceritakan kepada kami Salim al-Aftas dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, terapi pengobatan itu ada 3 cara, yaitu minum madu, bekam, dan kai, atau menempelkan besi panas pada daerah yang terluka. Sedangkan aku melarang umatku berobat dengan cara kai. Hadis ini dirafakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diriwayatkan pula oleh Al-Qumi dari Lais, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang minum madu dan berbekam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.